Oke guys, balik lagi sama saya Doni. Dan di kesempatan video kali ini saya akan ngebahas sama ngobrol dikit lah ya sama teman-teman semuanya mengenai, karena ada pertanyaan nih sama saya, pilih mobil, intinya beli mobil baru apa mobil bekas, intinya seperti itu ya. Terus dari pertanyaan itu kan setiap orang itu kan pasti punya statement masing-masing, statement sendiri-sendiri ya, punya pola pikir sendiri-sendiri juga. Nah, maka dari itu kalau saya pribadi dengan video ini, mau beli mobil baru apa mobil bekas? Jawaban dari saya adalah tergantung. Oke, kenapa tergantung? Tergantung itu ada beberapa tahap sama ada beberapa opsi ya. Pertama ada tergantung karena masalah duit. Nah, tergantung duit. Terus ada juga yang tergantung kemantepan hati ya. Tergantung kemantepan hati. Kadang ada orang yang beli bekas gak mantep, baru sekalian. Kadang ada orang beli bekas aja harganya terjangkau. Nah, dari statement tersebut makanya kalau ada pertanyaan pilih mobil baru atau mobil bekas, jawabannya adalah tergantung, teman-teman. Oke. Terus selain dari jawaban dari pertanyaan itu, saya akan bahas sedikit banget. Saya akan bahas sedikit masalah kekurangan sama kelebihan beli mobil baru atau beli mobil bekas. Oke, saya akan bahas yang pertama untuk beli mobil baru dulu ya. Beli mobil baru dulu itu untuk kekurangannya adalah mungkin karena nunggu plat mobilnya kelamaan kali ya. Oke, kalau kekurangan beli mobil baru itu, kalau menurut saya pribadi loh ya, nanti kan setiap teman-teman juga punya opsi masing-masing, punya statement sendiri-sendiri juga. Kalau menurut saya pribadi, beli mobil baru itu kekurangannya nunggu platnya itu lama banget. Terus terang lama banget, bisa lebih dari 3 bulan. Dan pakai STNK sementara itu juga bisa lebih dari 3 bulan. Itu ya kekurangannya. Kekurangannya cuma satu kalau menurut saya pribadi. Terus kalau kelebihannya beli mobil baru itu, pertama untuk kelebihannya mobil asuransi. Terus yang kedua itu biasanya mobil itu dapat bonus-bonus kayak kaca film, terus dapat apar, terus dapat dongkrak, terus dapat karpet bawah kaki buat mobil ya. Itu biasanya dapat, tapi tergantung dari merek mobil, tipe mobil, sama dari dealer mobilnya. Karena meskipun mereknya sama, tapi dealer mobilnya itu beda kota, beda area, biasanya itu beda-beda promonya, teman-teman. Jadi nggak semua tipe merek brandnya itu promonya sama, itu enggak, biasanya beda ya, tiap kota beda. Oke, terus kelebihannya yang lain adalah asuransi udah, bonus udah, kita selaku tangan pertama itu atas nama kita sendiri ya. Dari tangan pertama itu otomatis kalau kita merawat mobil dari baru, dari awal, itu lebih enak. Kenapa lebih enak? Karena kita lebih tahu detail banget dari kerusakan kecil, kerusakan sederhana, kerusakan berat atau apa, itu kita lebih tahu karena kita tangan pertama. Oke. Terus untuk kelebihannya yang selanjutnya itu semuanya fungsinya normal ya. Fungsinya normal semuanya. Ya jelas namanya mobil baru kan, fungsinya normal. Jadi kita nggak ada biaya apa-apa lagi kalau kita udah beli mobil baru ya. Beda kalau modif-modif atau perlu tambahan-tambahan apa, itu beda. Itu bukan termasuk di kategori biaya perbaikan karena itu modifikasi ya. Oke, terus kelebihannya yang lain adalah nyaman aja sih. Nyaman, bener-bener dari pabrik, bener-bener dari dealer, nggak ada kendala, nggak ada keluhan. Bener-bener nyaman banget, safety banget, semuanya fungsi banget. Oke, jadi kelebihannya itu ada beberapa ya. Kelebihannya ada beberapa selain dari asuransi, ada garansi. Oh iya, ada lagi. Biasanya kalau mobil baru itu ada servis gratis. Dari servis gratis itu, tapi juga balik lagi tergantung dari
dealer masing-masing kota, dealer masing-masing area itu beda, promonya beda ya. Kalau saya dapat servis gratis selama 1 tahun, jadi servis sama oli itu gratis, bener-bener gratis. Terus udah sih, menurut saya cuman itu sih. Jadi saya ulangi lagi, kalau kekurangan beli mobil baru itu karena plat nomornya itu lama, terus masih pakai STNK sementara. Terus untuk kelebihannya itu asuransi, terus dapat garansi, terus dapat servis gratis, terus dapat gratis kaca film, apar, dongkrak dan lain-lain biasanya dapat. Terus kita selaku tangan pertama, pemakaiannya itu lebih nyaman, lebih aman, lebih safety dan lebih gampang buat merawat, dan nggak ada biaya sama sekali. Itu kalau mobil baru ya teman-teman. Jadi jangan salah paham, jangan salah mengartikan. Oke. Terus saya akan bahas juga masalah pembelian mobil second atau pembelian mobil bekas. Untuk kekurangan beli mobil bekas, saya bahas dulu kekurangan ya. Kekurangan beli mobil bekas itu, yang pertama kekurangannya itu adalah biasanya kita masih ada biaya perbaikan. Contoh biaya perbaikan, apalagi kalau itu mobil udah usia ya, usia atau kilometernya udah tinggi banget dan mobil itu pada intinya sering jalan. Itu biasanya loh ya, biasanya itu kerusakan yang sering terjadi di mobil bekas adalah AC. AC itu yang pertama, karena itu bukan karena kekurangan dari setiap brand mobil atau tipe mobil, itu enggak. Karena kerusakan itu kembali ke pribadi masing-masing, cara pemakaian mobil. Karena kan ada aturannya, cara nyalain AC, cara matiin AC, itu ada aturannya. Next akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, untuk yang pertama itu adalah biaya perbaikan. Perbaikan yang pertama biasanya di AC. Terus ada di radiator, karena radiator itu biasanya kendalanya itu panas banget, terus airnya itu atau coolant-nya itu kayak mendidih banget gitu teman-teman. Dan itu biasanya minta dikorok ya. Minta dikorok tuh radiator. Terus untuk yang ketiga biasanya kekurangannya kalau kerusakan itu di central lock. Central lock itu biasanya rata-rata kalau beli mobil bekas rata-rata udah perbaikan. Karena itu lagi-lagi kembali ke pemakaian pribadi masing-masing ya teman-teman. Jadi bukan image brand dari setiap merek mobil itu buruk atau jelek, itu enggak. Karena itu kembali ke pribadi masing-masing dari cara pemakaian mobil ya. Oke, dari AC udah, radiator udah, central lock udah. Terus yang keempat adalah biasanya di kaki-kaki. Oke, kaki-kaki itu meliputi ada 4 roda kan. Nah, itu namanya kaki-kaki. Nah, di kaki-kaki itu kalau mobil udah usia lanjut, dalam artian udah ya 10 tahun lebih, terus kilometer udah tinggi banget, itu biasanya kaki-kaki itu udah trouble. Trouble-nya itu meliputi ada CV joint, terus ada power steering, terus belok kanan kiri udah nggak speleng ya istilahnya ya, nggak speleng. Biasanya itu kaki-kaki perlu dipijit ya, perlu diurut biasanya kalau kaki-kaki. Kadang buat belok kanan atau belok kiri itu bunyi kletek kletek kletek. Nah biasanya di itu. Jadi faktor utama kalau beli mobil bekas itu biasanya penyakitnya itu adalah AC, central lock, radiator, sama kaki-kaki. Itu biasanya. Oke, kalau masalah lecet, baret dan lain-lain itu kan ya wajar lah ya, karena mobil kan udah dipakai lama itu. Terus untuk kelebihannya adalah harganya terjangkau teman-teman. Harganya terjangkau. Kenapa? Karena kalau kita beli mobil baru otomatis, contoh nih, mobil baru harga 200 juta. Terus nggak mungkin dong orang jual mobil bekas itu harganya jadi 250, jadi 300 juta, kan nggak mungkin. Pasti harganya turun. Nah itu. Jadi kelebihan yang pertama harganya terjangkau ya. Tadi kita udah bahas kekurangan, sekarang kita bahas kelebihan. Pertama harga terjangkau, terus yang kedua kita mobil tinggal pakai. Nggak perlu ada rayen-rayenan, nggak perlu nunggu plat turun atau pakai STNK sementara, itu nggak ada. Kita beli ya udah kita langsung pakai gitu. Terus untuk kelebihan yang selanjutnya adalah kalau kita dapat mobil yang kondisinya bagus, kadang kan kita lihat di iklan, dijual mobil tipe A, brand A, merek A, tahun segini, kondisinya mulus.
terawat tinggal pakai biasanya itu. Nah, kelebihannya kalau emang bener-bener yang dapat 100% terawat, itu beruntung banget teman-teman. Meskipun harganya agak tinggi tapi beruntung banget karena kita nggak ada biaya perbaikan lagi. Tapi rata-rata bahasa iklan itu beda sama realnya ya, beda sama fisik aslinya biasanya gitu. Kadang kita beli udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti bulan keempat ada biaya perbaikan. Ya tergantung juga sih, tergantung kerusakan tergantung. Oke, jadi pada intinya mau beli mobil baru atau beli mobil bekas itu jawabannya adalah tergantung ya teman-teman. Saya udah bahas dari awal video, saya juga udah bahas kelebihan sama kekurangan beli mobil baru sama mobil bekas. Makanya tonton dari awal biar nggak salah paham, biar nggak salah terima juga dan beda pendapat. Yang jelas kita sekedar share informasi aja karena ada pertanyaan sama saya, Bang buatin video dong kelebihan sama kekurangan beli mobil baru atau mobil bekas. Oke, sementara dari saya dan video kali ini sekian dulu. Tunggu video-video selanjutnya dari saya juga. Tetap stay tune dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di Doni Marianto tentunya. Dan bye.